Anda masih bersama iNews Pagi, bersama saya Emil Darda. Dan saya Armi Baksin dalam segmen Host Challenge yang baru dari iNews Pagi. Presiden Joko Widodo tegaskan mencari kendaraan bermotor beraksi mendatang pedagang merasakan dampak. Puluhan pengendara sepeda motor nekat melawan arus menghindari razia polisi. Mereka memilih bertaruh nyawa daripada terkena sanksi tilang. Razia Crowd Free Night rutin digelar mencegah penyebaran COVID-19. Sejumlah pengendara sepeda motor ini lolos dari razia setelah menerobos pencegatan. Tapi tidak dengan yang satu ini. Polisi menghentikan laju pengendara motor ini karena menggunakan knalpot bising. Sementara pengendara motor yang satu ini terjaring karena dibonceng tidak menggunakan helm. Lain lagi dengan pengemudi ojek online ini yang kedapatan membawa 2 penumpang sekaligus. Razia ini berlangsung di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu dini hari. Razia ini sekaligus untuk mencegah terjadinya kerumunan malam atau crowd free night. tadi deket abis anterin teman. Tapi tahu nggak kalau ada operasi patuh jaya ini, Mbak? Enggak. Oh, enggak. Bakal lebih patuh sih. Lebih dari 50 pengendara dikenakan sanksi tilang. Sebagian lainnya kendaraan yang mereka gunakan disita karena tidak dilengkapi surat dan menggunakan knalpot yang tidak standar. Target daripada malam ini adalah satu kerumunan, jangan sampai terjadi kerumunan masyarakat yang mana untuk menjaga prokes kesehatan di saat ini biar tidak kembali penyebaran adanya COVID-19. Razia Crowd Free Night selama Operasi Patuh Jaya 2021 selain di Jakarta juga berlangsung di daerah Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi. Razia Crowd Free Night ini akan berlangsung hingga pandemi COVID-19 berakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga menyegel lokasi proyek listrik tenaga mikrohidro. Mereka protes ganti rugi bagi warga terdampak pekerjaan proyek tersebut. Penyegelan akan berlangsung sampai tuntutan mereka dipenuhi perusahaan. Ratusan warga menyegel proyek pembangunan listrik tenaga mikrohidro di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. Mereka menutup akses jalan menuju lokasi proyek. Warga juga meminta para pekerja menghentikan aktivitas proyek dan menyuruh mereka pulang. Kegiatan pengerjaan listrik tenaga mikrohidro sempat terhenti. Pembangunan pembangkit listrik dinilai membuat kerusakan dan menimbulkan trauma bagi warga. Warga menilai perusahaan tidak memenuhi kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Kesepakatan itu ditangani oleh pimpinan Karo Bumi. Tapi pada hari ini nggak ada kesepakatan. Jadi kami selaku masyarakat Desa Kandibata keberatanlah. Jadi sesuai dengan tuntutan kami pada waktu itu, apabila nggak ada kesepakatan, maka hari ini proyek akan kami tutup. Penyegelan lokasi proyek listrik tenaga mikrohidro ini akan berlangsung sampai ada kesepakatan perusahaan dan warga terkait dampak pembangunan proyek terhadap masyarakat. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Kobaran api dari tambang minyak ilegal di kawasan hutan lindung belum bisa dikendalikan. Lokasi yang sulit dijangkau membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Tambang minyak ilegal itu diduga milik oknum polisi. Kobaran api setinggi 15 meter pasca ledakan tambang minyak ilegal ini masih belum bisa dikendalikan. Api yang terus menyala sudah hampir sepekan menyembur ke permukaan dari sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari, Jambi. Satgas Karhutla Provinsi Jambi berupaya mencari cara memadamkan api yang menyembur dari tambang minyak ilegal itu agar tak memicu kebakaran hutan. Api yang muncul dari sumur minyak ilegal milik oknum polisi berinisial DR yang bertugas di Polres Batanghari dinilai masih stabil. Kita sedang menyiapkan jalan yang untuk ke lokasi. Itu sudah ada beberapa alat berat ada 4 alat berat yang sudah dioperasionalkan di lapangan. Itu nanti digunakan untuk memperbaiki jalan menuju ke lokasi. Kalau kita lihat dari
hari pertama sampai dengan sekarang apinya sudah stabil ya, tetap hidup untuk bisa menurunkan tim yang ahli untuk bisa memadamkan. Lokasi tambang minyak ilegal sulit dijangkau melalui jalur darat. Kondisi jalan yang rusak menjadi kendala untuk menurunkan alat berat ke lokasi. Sementara Polda Jambi telah mengamankan oknum polisi yang menjadi pemodal pembuatan sumur minyak ilegal. Oknum polisi berinisial DR membuat sumur ilegal bersama rekannya yang hingga kini masih dalam pencarian polisi. Dari Batanghari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di Arab Saudi terjebak di Yordania. Sebagian dari mereka berusaha melarikan diri karena perlakuan tidak baik selama di karantina. 2 pekerja berhasil pulang ke Indonesia setelah melalui diplomasi 2 negara. Dua pekerja migran Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keduanya merupakan pekerja migran ilegal yang berhasil dipulangkan. Siti Mulyasari asal Subang dan Umi binti Usin asal Karawang dijanjikan bekerja di Arab Saudi. Mereka berangkat melalui perusahaan pengerah jasa ilegal dan tertahan di Yordania. Sudah 3 bulan. 3 bulan di sana? Ya waktu di Dubai mah sakit juga minta obat nggak dikasih. Makan juga sarapan, kalau pagi telur 1, kalau nggak telur itu roti tawar 1. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menyebutkan masih ada 300 pekerja migran ilegal yang masih tertahan di Yordania dan belum bisa dipulangkan. Pemulangan masih menunggu diplomasi politik kedua negara. Dan yang lainnya di luar Ibu Siti dan Ibu Umi memilih tetap untuk berangkat, ya. Karena berbagai faktor. Tanggung, mungkin juga sudah malu jika kembali lagi ke keluarga. Tanggung, ya karena semua dokumen sudah disita dalam penguasaan pihak sindikat dan calo ya di negara luar. Dan mereka juga bingung, selain tidak memiliki keberanian seperti Ibu Siti dan Ibu Umi. Ya. Siti Mulyasari dan Umi binti Usin kini menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan sesuai protokol kesehatan. Keduanya akan kembali ke kampung halaman Jumat pekan depan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Menaklukkan medan berbukit dengan kemiringan 45 derajat menjadi tantangan bagi pencinta motor trail. Tidak sedikit yang terjungkal saat menaklukkan bukit terjal. Seperti apa keseruan event trail itu? Berikut liputannya. Satu persatu off-roader gagal menaklukkan medan berbukit di Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Tuban, Jawa Timur. Medan yang memiliki kemiringan 45 derajat ini menjadi tantangan terberat para off-roader. Medan dengan kemiringan tertentu ini sengaja dipilih untuk memberikan pengalaman bagi off-roader menaklukkan kawasan hutan di wilayah Tuban. Sebagian besar off-roader yang mengikuti kegiatan ini berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Istimewa, tanjakan banyak full ya, untuk kedepannya semoga untuk Tuban lebih maju. Untuk kendalanya sementara panas karena debu. Kalau kendala sirkuit? Kalau jalur nggak ada kendala, istimewa. Istimewanya sini tuh banyak lah varian jalurnya, ada yang kita technical, kita lob kayak gitu. Terus masyarakatnya kita enjoy ya, antusias. Event trail dalam Trail Explore Bumi Aryo Tejo Seri 2 ini bukan sekedar menaklukkan bukit terjal. Kegiatan ini bagian dari pengumpulan dana pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Tolibus Salam di Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Tuban. Donasi alhamdulillah mendekati angka 70 juta. Jadi lewat donasi pembelian tiket itu 52.500.000
Terus masih ada sebelum kita hari H kemarin kita open donasi lewat grup di WA sudah mencapai hampir 15 juta. Serta kemarin yang langsung diberikan kepada Pak Kadus ini yang selaku yang saya tunjuk sebagai pelaksana dan takmir untuk pembangunan TPK ini hampir juga sekitar 15 juta. Off-roader yang berhasil melewati 50 tanjakan mendapat hadiah sejumlah uang. Jumlahnya bergantung pada tanjakan yang berhasil ditaklukkan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Anda pernah merasakan sensasi berendam di dalam air yang direbus atau digodok? Mungkin sensasi ini perlu Anda coba. Karena dengan berendam di dalam air yang dimasak, dipercaya dapat menghilangkan racun. Kira-kira apakah tidak panas? Berikut liputannya untuk Anda. Pengobatan dengan cara mencelupkan badan ke dalam air yang panas dan di atas bara api yang menyala. Anda pasti tidak percaya. Namun, terapi rebus ini merupakan suatu metode menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh. Terapi rebus atau terapi godok di Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ihsan Al-Islami ini berada di Desa Karangsari, Kecamatan Kalimana, Purbalingga, Jawa Tengah. Terapi penyembuhannya tergolong unik. Pasien dimasukkan dalam air rempah-rempah yang panas dan direbus di atas api. Pengunjung yang ingin ikut terapi diminta masuk ke dalam bak berisi air panas di atas bara api. Namun uniknya, pengunjung tidak merasa kesakitan karena air rebusan terlebih dulu dicampur rempah-rempah dan sudah didoakan. Di masa pandemi, permintaan terapi rebus ini semakin bertambah. Pasalnya, setelah badan direbus, peredaran darah menjadi lancar, badan menjadi lebih segar, pegal-pegal hilang, tidak masuk angin dan terhindar dari virus corona. Namun, harus tetap menerapkan protokol kesehatan ketat ya. Badannya tuh langsung seger, enak. Pokoknya tuh kayak misal kita habis mandi air hangat, air panas kan badan langsung enteng nih. Tapi ini tuh berbeda. Dalam arti karena mungkin banyak ramuannya dan udah didoain juga. Jadi tuh rasanya beda dengan mandi air panas yang biasa kayak gitu. Untuk pasien ketergantungan narkoba, mendapat terapi ini 5 hingga 15 kali direbus tergantung kondisi pasien. Namun, untuk jaga kesehatan cukup 2 hingga 3 kali direbus. Memang kami memberikan seperti ini adalah bukan hanya untuk yang kena narkoba, tapi awalnya memang kita untuk orang yang punya susuk, gurunya udah nggak ada, kemudian ilmu hitam yang nggak bisa dibuang dan sebagainya karena mungkin gurunya sudah meninggal. Nah, kami membantu untuk bisa menetralkan kembali, artinya untuk menghilangkan itu semuanya. Jadi, Anda takut atau malah penasaran ingin mencobanya? Biar badan sehat bugar dan ingin mengeluarkan racun dari dalam tubuh, bisa mencoba terapi rebus ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Demikian segmen Host Challenge, saya Emil Dardak. Dan saya Arun Baksin, berterima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana dulu, iNews Pagi akan hadir kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dari kendaraan bermotor beraksi mendatang pedagang merasakan dampak.